Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astria Pinky dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Hari ini, tugas video yang dibuat adalah untuk pemenuhan tugas proyek mata kuliah Statistik Non-Parametrik dengan dosen pengampu Ibu Nurul Husna, SPD, MPD. Nah, pembahasan hari ini adalah Fisher Exact Probability, di mana Fisher Exact Probability ini digunakan khusus untuk sampel kecil, karena jika ukuran sampelnya lebih besar, pendekatan C kuadrat itu lebih sering digunakan. Nah, di sini kita punya contoh permasalahan. Berdasarkan observasi awal, terindikasi adanya perbedaan kebiasaan penggunaan media pembelajaran antara siswa SMA dan siswa SMK. Siswa SMA diduga lebih sering menggunakan buku cetak, sementara siswa SMK cenderung memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital. Untuk menguji dugaan tersebut, dilakukan pengambilan sampel acak terhadap 10 siswa SMA dan 8 siswa SMK. Hasilnya menunjukkan bahwa 6 dari 10 siswa SMA lebih sering menggunakan buku cetak, sedangkan 5 dari 8 siswa SMK lebih dominan menggunakan media digital. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis bahwa siswa SMA secara signifikan lebih cenderung menggunakan buku cetak dibanding media digital. Nah, dari persamaan tadi, untuk menguji hipotesis ini, sampel acak diambil. Dari 8 siswa SMK yang diambil, 5 orang menggunakan media digital dan 3 orang menggunakan buku cetak. Dari 10 siswa SMA yang diamati, 6 orang menggunakan buku cetak dan 4 siswa menggunakan media digital. Data ini akan dianalisis menggunakan uji Fisher Exact Probability untuk menentukan signifikansi perbedaan kecenderungan. Nah, untuk itu kita akan beralih ke Excel. Nah, kita sudah di Excel. Langkah awal adalah membuat hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua, yaitu HO atau hipotesis awal dan HA atau hipotesis alternatif. Nah, sesuai dengan permasalahan yang tadi akan diuji, HO-nya tidak ada perbedaan signifikan dalam kecenderungan menggunakan buku cetak dibanding media sosial, atau kecenderungan penggunaan buku cetak antara siswa SMA dan SMK. Nah, sedangkan HA atau hipotesis alternatif atau hipotesis akhirnya nanti adalah kebalikan dari HO tadi. Karena HO tidak ada perbedaan, maka HA ada perbedaan signifikan dalam kecenderungan penggunaan buku cetak antara siswa SMA dan siswa SMK. Nah, tahap selanjutnya adalah mengisi tabel kontingensi. Namun sebelum itu, ada kriteria pengujian hipotesis yang perlu diperhatikan, di mana HO diterima jika P hitung lebih besar dari taraf kesalahan atau alfa yang telah ditetapkan, atau P lebih besar dari alfa, HO diterima dan HA ditolak. P kurang dari atau sama dengan alfa, HA ditolak, HO ditolak, HA diterima. Nah, selanjutnya kita ke tabel kontingensi. Di sini terdapat beberapa kelompok, yaitu siswa SMA dan siswa SMK, serta jumlahnya. Jadi di sini nanti ada beberapa hal. Nah, untuk siswa yang menggunakan buku cetak kan tadi ada 6 orang, berarti kolom ini diisi 6. Yang menggunakan media digital 4, jadi jumlahnya ada 10 siswa SMA. Nah, sekarang untuk siswa SMK, tadi kan
yang menggunakan media digital ada 5 orang. Dan berarti sisanya ada 3 orang yang menggunakan buku cetak. Dengan total siswa SMK adalah 8 orang. Nah, jadi total siswa yang menggunakan buku cetak ada 9 orang, media digital 9 orang, dan jumlah seluruh siswa ada 18. Selanjutnya kita ke perhitungan. Nah, di sini adalah rumus yang perlu diperhatikan, yaitu P sama dengan A ditambah B faktorial, C ditambah D faktorial, A ditambah C faktorial, B ditambah D faktorial, dibagi dengan N faktorial dikali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dikali D faktorial. Nah, A yang dimaksud di sini adalah jumlah siswa SMA yang menggunakan buku cetak. B adalah siswa SMA yang menggunakan media digital. Sedangkan C adalah siswa SMK yang menggunakan buku cetak. D, siswa SMK yang menggunakan media digital. Dan N adalah jumlah seluruh siswa. Baiklah, kita masuk ke pencari P. P hitungnya. Kita klik sama dengan, jangan lupa kurung 2-3 kali. Nah, untuk rumus faktor atau faktorial, kita menggunakan FACT atau fact, kemudian kita klik A ditambah B ditutup kurung, dan seterusnya sesuai dengan rumus yang telah kita gunakan. Perhatikan baik-baik jumlah kurung yang kita gunakan agar hasilnya tepat dan tidak ada kekeliruan. Setelah selesai, klik enter dan kita dapat nilai P-nya adalah 0,24. Nah, alfa yang kita tentukan adalah 0,05. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini sudah dapat nih 0,24 itu lebih besar dari 0,05. Jadi kita gunakan yang P lebih besar dari alfa, HO diterima, HA ditolak. Karena 0,24 lebih besar dari 0,05. Nah, karena HO diterima dan HA ditolak,
kita sudah dapat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya kita ambil pernyataan dari HO tadi. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan dalam kecenderungan penggunaan buku cetak antara siswa SMA dan SMK. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.